Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasikan tentang lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gila dengan NPI 1412300 128. Nama saya Karunia Ria Jelita dengan NBI 14123000034. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dengan NBI 141231318. Nama saya Bagas Satria dengan NIM 1412300 122. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Surya Pranata dengan NIM 1412300 142. Pertama yaitu lingkungan yang berpengaruh langsung atau direct terhadap organisasi atau lingkungan kerja. Artinya bisa disebut elemen, bagi menjadi beberapa elemen. Pelanggan, interaksi langsung dengan pelanggan dapat cara organisasi beroperasi. Yang kedua, pemasok. Pemasok juga merupakan fungsi dan layanan. Keadaan pesaing di pasar dapat mempengaruhi strategi bisnis organisasi. Yang keempat, regulasi pemerintah. Kebijakan atau regulasi baru dari pemerintah dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi, baik dalam hal kepatuhan hukum, hal biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang berpengaruh tidak langsung atau indirect terhadap organisasi atau lingkungan umum yang disebut general environment. Lingkungan ini terdiri dari beberapa dimensi, antara lain kondisi ekonomi, kondisi hukum, kondisi politik, sosial budaya, demografi, teknologi, dan juga kondisi global. Lingkungan organisasi internal yaitu lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan merespon perubahan di lingkungan eksternal. Sumber daya manusia, karyawan dengan berbagai karakteristik seperti tampilan dan kerja organisasi. Dan selanjutnya yaitu struktur organisasi, pembagian tugas yang mempengaruhi efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu budaya organisasi dan norma-norma yang anggota organisasi yang membentuk di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal serta makro. Lingkungan eksternal mikro yaitu mencakup elemen-elemen yang memiliki dampak langsung terhadap organisasi seperti pelanggan, pemasok, dan regulasi pemerintah. Sedangkan lingkungan eksternal makro adalah mencakup kondisi yang lebih luas yang mempengaruhi organisasi tetapi tidak dapat dikendalikan secara langsung. Berikut merupakan gambar model gambar organisasi. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu apa sih? Teori kepemimpinan merupakan teori yang mencakup berbagai pendekatan dan gaya yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi, motivasi, dan mengarahkan anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis model kepemimpinan ada 6. Yang pertama, kepemimpinan autoraktis, yaitu pemimpinan memiliki kontrol penuh membuat keputusan tanpa melibatkan anggota tim. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpinan mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bekerja sesuai keinginan mereka. Pemimpin hanya memberikan arahan umum. Yang keempat, kepemimpinan transaksional menekankan pada penghargaan dan hukuman sebagai motivasi. Yang kelima, kepemimpinan transformasional, yaitu fokus pada motivasi dan menginspirasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara inovatif dan kreatif. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Pemimpin mampu mempengaruhi melalui inspirasi dan visi yang kuat seringkali menjadi figur sentral dalam organisasi. Yang ketujuh, kepemimpinan suportif, menekankan pada hubungan personal dengan anggota tim. Keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan autoraktis yang memiliki keunggulan yaitu pengambilan keputusan yang cepat. Pemimpin dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan anggota tim yang sangat berguna dalam situasi darurat. Yang kedua, kejelasan arahan. Instruksi yang jelas dan spesifik membantu anggota tim memahami tugas mereka. Yang ketiga, kontrol yang kuat.
Pemimpin memiliki kontrol penuh atas setiap aspek operasional, memungkinkan pengawasan langsung. Dan memiliki kelemahan, yaitu yang pertama kurangnya partisipasi tim. Anggota tim dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengurangi rasa dihargai dan keterlibatan mereka. Yang kedua, menghambat kreativitas. Gaya ini dapat membatasi inovasi karena anggota tim merasa tidak bebas untuk mengemukakan idenya. Yang ketiga, moral tim yang menurun. Ketidakpuasan dan rasa tidak dihargai dapat menurunkan moral tim dalam jangka panjang. Keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. 2. Kepemimpinan demokratis. Keunggulan ada 3, yaitu partisipasi anggota tim. Anggota tim terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Mendorong kreativitas, ruang untuk berbagi ide dan saran dapat meningkatkan inovasi. Meningkatkan moral. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan cenderung meningkatkan kepuasan kerja. Kelemahan. Pertama, proses pengambilan keputusan yang lambat. Konsensus yang diperlukan dapat memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi mendesak. 2. Potensi konflik. Diskusi terbuka dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik di antara anggota tim. Ketidakpastian dalam arahan. Dalam beberapa kasus, kurangnya arahan tegas dapat menyebabkan kebingungan. 3. Kepemimpinan laissez-faire. Ada 2, yaitu keunggulan kemandirian anggota tim. Anggota tim diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Fleksibilitas tinggi, pemimpin tidak mengintervensi secara berlebihan, memungkinkan anggota tim untuk bekerja sesuai gaya mereka sendiri. Kelemahan, kurangnya kontrol tanpa arahan yang cukup. Proyek bisa menjadi tidak terarah dan kehilangan fokus. Ketergantungan pada anggota tim. Jika anggota tim tidak memiliki disiplin atau motivasi yang tinggi, hasil kerja bisa menurun. Resiko ketidakpuasan. Beberapa anggota mungkin merasa bingung atau tidak didukung jika tidak ada bimbingan yang cukup. 4. Kepemimpinan transaksional. Keunggulan dan kelemahan. Penghargaan untuk kinerja baik, memberikan imbalan bagi kinerja baik, mendorong produktivitas. Struktur jelas, memberikan kejelasan tentang ekspektasi dan hasil yang diinginkan. Kelemahan, terbatas pada imbalan ekstrinsik. Fokus pada imbalan bisa mengurangi motivasi intrinsik anggota tim. Kurangnya inovasi, gaya ini cenderung tidak mendorong kreativitas atau inisiatif baru dari anggota tim. Yang kelima, kepemimpinan transaksional. Keunggulan yaitu inspirasi dan motivasi tinggi. Pemimpin mampu memotivasi anggota tim untuk mencapai lebih dari sekadar tujuan dasar. Yang kedua, pengembangan individu. Mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional anggota lain. Kelemahannya yaitu terlalu bergantung pada pemimpin. Keberhasilan seringkali bergantung pada kemampuan pemimpin. Jika pemimpin pergi, motivasi bisa menurun. Resiko yang kedua itu resiko overpromising. Pemimpin mungkin membuat janji yang sulit dipenuhi, menyebabkan kekecewaan di kemudian hari. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Keunggulan, yaitu satu daya tarik pribadi. Pemimpin karismatik dapat menarik perhatian dan dukungan dengan mudah dari anggota tim. Yang kedua, meningkatkan komitmen tim. Kemampuan untuk menginspirasi dapat meningkatkan loyalitas dan dedikasi. Kelemahannya, ketergantung pada pemimpin pribadi. Jika pemimpin karismatik tidak ada, organisasi mungkin kehilangan arah. Yang kedua, resiko manipulatif. Daya tarik pemimpin bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, kepemimpinan suportif. Keunggulannya, satu, lingkungan kerja positif, fokus pada kesejahteraan anggota tim, menciptakan suasana kerja yang mendukung. Yang kedua, peningkatan keterlibatan anggota tim. Anggota merasa dihargai dan didukung dalam pekerjaan mereka.
Kelemahannya seperti satu, kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan. Terlalu fokus pada dukungan bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam arah strategis. Potensi untuk mengabaikan kinerja buruk dalam upaya untuk mendukung pemimpin mungkin gagal menangani masalah kinerja secara langsung. Contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri, organisasi daerah atau negara. 1. Kepemimpinan autokratis. Contoh, dalam situasi krisis di perusahaan, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan cepat tanpa konsultasi. Misalnya, saat PT Bukit Mustika Persada menghadapi masalah produksi mendesak, direktur utama mungkin menerapkan gaya kepemimpinan autokratis untuk mengarahkan timnya dengan tegas dan cepat dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kedua, kepemimpinan demokratis. Contohnya, di sebuah perusahaan teknologi, pemimpin seperti Bapak A secara rutin mengadakan pertemuan brainstorming untuk melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, karyawan merasa memiliki andil dalam arah perusahaan yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Contoh, dalam industri kreatif, pemimpin mungkin memberikan kebebasan penuh kepada tim desain untuk mengeksplorasi ide-ide baru tanpa intervensi yang ketat. Ini memungkinkan inovasi dan kreativitas berkembang, seperti yang diterapkan oleh Ibu B di perusahaannya yang berfokus pada inovasi. Yang keempat, kepemimpinan transaksional. Contohnya di PT Future Food, wahana industri, pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dengan menetapkan target kinerja yang jelas dan memberikan imbalan bagi pencapaian tersebut. Karyawan diberikan insentif berdasarkan hasil kerja mereka, mendorong mereka untuk memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Kelima, kepemimpinan transformasional. Bapak A di sebuah perusahaan berperan sebagai pemimpin transformasional dengan menginspirasi karyawan melalui visi yang kuat dan mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimal. Ia sering memperkuat nilai-nilai inti organisasi dan menjadi role model bagi timnya. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin karismatik di sebuah organisasi nirlaba mampu menarik perhatian dan dukungan dari anggota tim melalui daya tarik pribadinya. Ia menginspirasi tim untuk berkontribusi lebih banyak terhadap misi organisasi dengan menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi. Yang terakhir, ketujuh, kepemimpinan suportif. Di dalam lingkungan kerja yang menekankan kesejahteraan karyawan, seorang pemimpin suportif akan mendengarkan keluhan dan saran dari anggota timnya secara aktif. Ini menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan moral tim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.